Al-khalqu bermula makhluk, wabil khusus manusia. Manusia itu ma'al haq beserta Allah. Beserta Allah. Artinya manusia ini kadang akan bisa lepas daripada Allah. Kita ini bersama Allah. Artinya kita manusia kadang akan terlepas dari penglihatan Allah. Kita manusia kadang terlepas dari pendengaran Allah. Kita manusia kadang terlepas dari pengetahuan Allah. Kita manusia kadang terlepas daripada nikmat Allah. Nah, jadi manusia itu beserta Allah. Sekejap jua pun kita kadang akan lepas daripada Allah itu, baik pandangan Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah, atau nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Baqarah ayat 32. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menghikayatkan perkataan para malaikat bahwa malaikat telah berkata, Maha suci Engkau wahai Tuhan kami, tidak ada ilmu bagi kami melainkan sesuatu yang telah Kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, bahwasanya Engkau Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Alhamdulillahil hannanil mannan daimil ihsani wal imtinan alladzi taqaddasat mawahibuhu anit takhsisi bimakanin aw zaman wa anil hasri fi fulanin duna fulan jalla anit taqyidi dzatan wa sifatan wa af'ala fasubhanahu kulla yaumin huwa bisan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Al-Hannan. Al-Hannan itu sebagian ulama mengartikan dengan makna Ar-Rahim, artinya Maha Penyayang. Ar-Rahman apa Ar-Rahim, nah itu semakna dengan Al-Hannan, Maha Penyayang. Al-Mannan, Al-Mannan itu artinya yang memberi nikmat dan menyebut-nyebut pemberiannya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Penyayang, memberikan nikmat-nikmat dan menyebut-nyebut pemberiannya itu. Al-Mannan. Di dalam Al-Quran seringkali Allah menyebut-nyebut nikmat yang diberikan kepada manusia. Dalam Al-Quran banyak ayat yang menyebut-nyebut bagaimana Allah memberikan nikmat kepada orang yang beriman.
Nah, jadi itu hanya tertentu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang boleh menyebut-nyebut pemberian itu. Nah, kalau manusia ini begitu memberi, maka dia disuruh untuk diam, jangan menyebut-nyebut pemberian, karena itu mutlak milik Allah. Hanya Allah yang berhak menyebut-nyebut pemberian itu. Kalau kita diharamkan dan digugurkan pahalanya. La tubtilu sadaqatikum bil man wal adza. Jangan kau batalkan pahala sedekah kamu itu dengan disebut-sebut. Artinya kalau kita bersedekah, kalau kita kisahkan, aku tadi bersedekah lawan fulan bin fulan, nah itu justru haram dan membatalkan, menghilangkan pahala sedekah. Karena itu hanya kelakuan Allah. Hanya Allah yang berhak demikian. Allah menyebut-nyebut, aku memberi kalian ini itu, aku menyelamatkan kalian dari ini itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia kada boleh menyebutkan pemberian-pemberiannya itu. Kecuali ujar para ulama, ada beberapa orang yang diberikan keringanan boleh menyebut-nyebut pemberian itu. Satu, Nabi dengan umatnya. Nabi boleh memberi sesuatu kepada umat, lalu sidin kisahkan pemberian-pemberian sidin itu. Nah, itu kadang menggugurkan kebaikan Nabi. Yang kedua, orang tua kepada anaknya. Ini abah memberi kita ini itu. Sin berkisah, aku memberi anakku kendaraan, aku modali anakku, aku nukarakan tuku anakku. Nah, itu kada apa-apa. Yang ketiga, guru dengan muridnya. Nah, misal guru memberi muridnya ini itu, lalu guru mengisahkan muridku si fulan ku beri ini, ku beri itu. Nah, itu kada menggugurkan nilai sedekah dan kada diharamkan, termasuk pengecualian. Nah, itu artinya al-mannan, Allah yang memberikan nikmat dan menyebut-nyebut pemberiannya itu. Daimil ihsan, yang selalu berbuat kebaikan dan memberikan kenikmatan. Wal imtinan, memberikan kenikmatan. Alladzi taqaddasat mawahibuhu anit takhsisi bimakanin aw zaman, yang maha suci pemberian-pemberian Allah itu dari tertentu di satu tempat atau masa. Jadi pemberian Allah itu merata di seluruh tempat. Tidak ada satupun tempat yang kosong dari pemberian Allah. Tidak ada satu masa pun yang kosong dari pemberian Allah. Nah, jadi baik di sini, baik di sana, dimanapun tempat, itu pasti ada pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau masa, nah, di masa apapun itu pasti ada. Kada akan kosong daripada mawahib pemberian Allah. Wa anil hasri fi fulanin duna fulan, dan maha suci pemberian Allah itu daripada dibatasi pada fulan bukan fulan. Nah, semuaan orang, semuaan fulan itu dapat pemberian Allah. Tidak ada satupun yang lepas luput dari pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalla 'anit taqyid, maha besar Allah daripada dikaitkan zatan baik zatnya, wa sifatan sifatnya, wa af'alan perbuatannya. Allah Ta'ala itu merdeka, tidak ada terkait dengan satu apa jua pun. Fasubhanahu kulla yaumin huwa bisya'an, maha suci Allah, tiap-tiap hari dia pada keadaannya. Ahmaduhu hamda man warika fi barrih, fa'tarafa bil ajzi 'anil qiyami bi syukrih, wa an ayyaqdurahu haqqa qadrih ba'dal ityani bihasabit taqati wal imkan. Aku memuji kepada Allah
sebagaimana pujian orang yang tenggelam pada kebaikan Allah. Maka dia mengakui dengan ketidakmampuan dia daripada mendirikan dengan syukur kepada Allah. Kita mesti mengakui bahwa kita ini kada bisa mensyukuri nikmat Allah itu sebenar-benar syukur. Kada bisa. Kita dapat satu nikmat misalnya, nikmat apapun nikmatnya, baik nikmat ukhrawi atau nikmat dunia, dapat nikmat lalu kita syukuri. Kita syukuri itu nikmat juga, kita kalau bersyukur itu sudah nikmat, harus disyukuri lagi. Nah kita syukuri lagi, nikmat lagi. Nah jadi artinya manusia itu kada akan bisa sepenuhnya bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah itu, karena akan kurang. Jadi mengakui dengan kelemahan daripada mendirikan dengan syukurnya. Kayak apa kita nak bersyukur? Kita syukur itu sudah nikmat. Dapat duit 10.000, alhamdulillah. Kita alhamdulillah itu sudah nikmat, mengucap itu sudah nikmat, mesti disyukuri lagi. Nah, syukuri lagi. Syukur itu nikmat pula, mesti disyukuri lagi. Nah, jadi para ulama mengatakan al-ajzu anis syukri syukrun. Mengakui kelemahan bersyukur itu merupakan satu syukur. Syukur. Dan mengakui dengan kelemahan dari bahwa mengagungkan Allah sebenar-benar mengagungkan. Kita kada akan bisa mengagungkan Allah itu sepenuhnya. Karena apa? Karena makrifat kita kepada Allah sangat terbatas. Nah, makrifat kita kepada Allah sangat kecil. Sehingga kita mengagungkan Allah hanya sekadar makrifat kita. Ba'dal ityan bihasabit taqati wal imkan, sesudah mendatangkan dengan sekira-kira kemampuan dan kemungkinan. Seapapun kita beribadat kepada Allah, kita kadang akan bisa mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Keagungan Allah itu pasti kurang. Nah, jadi kita mengagungkan Allah dengan kata-kata kayak apa hebatnya, kada akan bisa, masih kurang. Sama halnya kita memuji Allah dengan pujian yang luar biasa, tetap masih kurang. Keindahan Allah itu masih banyak yang belum sampai terjangkau oleh pujian kita itu. Wa salatuhu wa salamuhu ala khiratihi min khalqih, salawat Allah dan salam Allah atas pilihannya min khalqihi dari makhluknya, wal mab'usi bi khairil adyan, dan yang diutus dengan sebaik-baik agama, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi fi kulli hinin wa awan, pada tiap-tiap keadaan dan masa. Amma ba'du, fa inni bi'aunillah qad azamtu ba'da an istakhartu rabbi ala taqyidi kalimatin wa amsalin wa abiyat taridu alayya inda tazakkur wal muzakarah. Maka sesungguhnya aku dengan pertolongan Allah, biar pengarang ini, sungguh telah mencita-cita sesudah aku beristikharah kepada Tuhanku atas mengkaitkan kalimat-kalimat, contoh-contoh, bait-bait syair yang datang atasku ketika mengingat dan muzakarah. Arjul intifa'a biha, aku berharap mengambil manfaat dengannya itu, kalimat, amsal, abiyat tadi, fid dunia wal akhirah, pada dunia dan akhirat. Wa qad jarradtul azma ala hadzal amri mirara, sungguh aku bersungguh-sungguh mencita-cita atas ini perkara beberapa kali mencita-cita hendak menulis
setiap kalimat apa yang aku ingat, setiap amsal, perumpamaan-perumpamaan yang aku ingat, hendak ku tulis Jarsidin beberapa kali. Falam tatimmal azmah, maka tidak sempurna itu cita-cita. Walam tanfudil himmah, tidak lulus itu keinginan. Wasababu bidzalik, sebabnya kenapa? Ba'da sadiqil qadar, sesudah terdahulu takdir Allah, sebabnya ihtikarun nafsi, karena hinanya diriku, wal ittikalu, dan aku bersandar alal hifzi wad darsi, atas menghafal dan membaca. Nah, selama ini aku bersandar lawan hafal, aku hafal aja nih itu. Nah, apa yang ku ingat tadi terlintas di hatiku, aku hafal. Summa inni lamma ra'aitu anni nasitu min zalik asy-syai' al-katsir, kemudian bahwa aku manakala aku melihat bahwa aku melupakan dari yang demikian sesuatu yang banyak, lawas kalawasan, banyak kali ingat juga sekalinya, banyak kali ingat juga. Walam yabqa minhu illa al-qalilul yasir, tidak tertinggal daripadanya itu melainkan sedikit. Nah, waraitul hajata, aku melihat perlu fi ba'dil ahyan, pada sebagian keadaan, sebagian masa, tad'uni, mengajak aku, ila madakhala, kepada sesuatu yang masuk tahta dairatin nisyan, di bawah daerah kelupaan itu. Nah, sekarang sudah sampai Jarsidin, masanya aku hendak perlu, ternyata lupa karena kada tertulis dahulu. Kada tertulis. Wa waqaftu ala kalamin li Syekh Ibni Arabi, dan aku berhenti atas perkataan bagi Syekh Ibni Arabi, hasilnya annal insana taridu alaihi al-asya fi nihayatit talab yang bagi lahu ayyatani bihibziha li'annahu sawfa yahtaju ilaiha fima ba'du, bahwa manusia itu mendatang atasnya sesuatu pada akhir pencarian. Seyogianya bagi dia bahwa memperhatikan dengan mengingatnya, menghafal sesuatu itu, karena dia selagi akan berhajat kepada sesuatu itu bima ba'du, di belakang harinya. Kayaknya pasti perlu di belakang hari. Wama waradat, di dalam mendatang itu asya, sesuatu tadi, illa lidzalik, karena yang demikian itu, melainkan karena yang demikian itu. Naba inda dzalik sammamtu ala taqyidi ma yakhturu fil bal, maka ketika demikian aku bulatkan hatiku atas mengikat sesuatu yang terlintas di hati. Wa ilaihi udhifu, dan kepadanya itu aku sandarkan, aku tambahkan, insyaallah taala, mayakunu fil istiqbal, sesuatu yang adalah dia pada masa yang akan datang, mustasnian, mengistisnakan bimasyiatillah, dengan kehendak Allah taala, an-nabiyati, yang lurus. Mufawidan ilaih, berserah kepada Allah, wa mutawakkilan alaih, tawakal atas Allah, wa ragiban bima ladaih, gemar pada sesuatu di sisi Allah, wa mu'tasiman bihi, berpegang dengan Allah, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim, siapa yang berpegang dengan Allah maka dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ali Imran 101. Summa inni u'alimu akhan waqafa ala ma huna, kemudian aku memberitahu akan saudara yang membaca atas kitab ini, para apihi muqarabatan li kalami ahadin, maka dia melihat pada ini kitab sesuatu yang hampir sama perkataan orang, lafzan lapasnya, atau maknanya. Jarsidin siapa yang membaca kitab ini, kalau ada melihat pina mirip lawan perkataan para imam-imam dahulu, nah pina ada sama lawan kayak perkataan Ibnu Athaillah misalnya, atau pina ada sama perkataan Imam Ghazali misalnya. Nah
Itu jasidin anna dzalik waqa'a bi tariqil muwafaqah. Itu terjadi hanya dengan jalan kesesuaian, bukan meniru ada. Kebetulan sama. Jadi sidin menulis ini bukan menyuntik perkataan Imam Ghazali, bukan perkataan Ibnu Athaillah, bukan perkataan siapa-siapa. Cuma kalaupun ada sama tuh kebetulan sama. Idh laisa bikhafin. Idh laisa bikhafin artinya idh ma'lumun. Laisa bikhafin itu artinya ma'lumun, karena sudah dimaklum. Anna man asbata kalama ahad, siapa yang menetapkan perkataan seseorang, walam ya'zuhu ilaih, dan dia tidak menisbahkan perkataan itu kepada orang itu, annahu syarik, bahwa dia pencuri, au ghasib, atau perampok. Kalau kita misal berpandir, nang kita pandir ini perkataan Imam Ghazali, tapi kadang kita padahakan dari Imam Ghazali, itu ngarannya kita mencuri, atau kita merampok ngarannya. Misalnya kita mengatakan ini. Nah, padahal kita membaca kitab Imam Ghazali dulu, kayak itu perkataannya, atau hikam. Tapi kadang kita padahakan dari hikam, kadang kita padahakan dari Imam Ghazali, seolah-olah macam kita, seolah-olah macam dari kita. Itu pencuri di sini ngarannya. Nah, jadi mencuri bukan hanya mencuri harta, bisa juga mencuri keilmuan. Nah, mencuri keilmuan ini mencuri ilmu, menyampaikan perkataan orang, tapi kada disampaikan dari orang itu. Jangan dipadahkan misalnya dari Imam Ghazali ini, nah itu sahih. Tapi kalau ditinggal seolah-olah dari kita, nah padahal dari Imam Ghazali, nah itu mencuri ngarannya, atau merampok. Wakilahuma qabihun, dan keduanya itu adalah perbuatan yang jahat. Wa hadza awanul ibtida, inilah waktunya memulai. Aslahallahu niyat, semoga Allah bersihkan, Allah baguskan niat. Wa saffat tawiyah, Allah bersihkan hati kita, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'a bih. Hikmah yang pertama, al-khalqu ma'al haqq. La yakhlu ahadun minhum ay yakuna bi ihdad da'iratain, imma bi da'iratir rahmah aw fi da'iratil hikmah. Faman kana al-yawma bi da'iratir rahmah kana ghadan bi da'iratil fadli, wa man kana al-yawma bi da'iratil hikmah kana ghadan bi da'iratil adli. Al-khalqu bermula makhluk, wabil khusus manusia. Manusia itu ma'al haq, beserta Allah. Beserta Allah. Artinya manusia ini kadang akan bisa lepas daripada Allah. Kita ini bersama Allah. Artinya kita manusia kadang akan terlepas dari penglihatan Allah. Kita manusia kadang terlepas dari pendengaran Allah. Kita manusia kadang terlepas dari pengetahuan Allah. Kita manusia kadang terlepas daripada nikmat Allah. Nah, jadi manusia itu beserta Allah. Sekejap jua pun kita kadang akan lepas daripada Allah itu, baik pandangan Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah, atau nikmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah sunyi seseorang daripada manusia bahwa adalah dia pada salah satu dua daerah. Ini kita ini kadang akan sunyi daripada salah satu dua daerah. Ada kalanya
kita berada di daerah rahmat. Ada kalanya kita berada di daerah hikmah. Nah, daerah rahmat itu di mana kita diberi taufik oleh Allah untuk beribadah. Di mana kita diberi Allah untuk mendekatkan diri kepadanya. Di mana kita diberi Allah taufik untuk berzikir kepadanya. Di mana kita diberi Allah taufik untuk bersalawat kepada nabinya. Di mana kita waktu itu menjunjung perintah Allah. Nah, di situ kita berada di daerah rahmat. Daerah rahmat. Au fi dairatil hikmah, atau pada daerah hikmah. Daerah hikmah ini daerah di mana kita berada dalam keadaan yang tidak disukai oleh Allah. Kita melanggar hukum Allah, kita memperbuat yang dibenci oleh Allah, kita melakukan hal yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Nah, berarti kita saat itu berada di daerah hikmah. Dairatil hikmah. Barang siapa sekarang, faman kana al-yauma, barang siapa al-yauma. Pengertian al-yauma itu bisa diartikan di situ di akhir hayatihi, di akhir hidupnya. Nah, barang siapa pada akhir hidupnya di dairatir rahmah, dia berada di daerah rahmat. Nah, di akhir hidup menjelang tutup usia, dia berada di daerah rahmat. Dia berzikir, dia baca Quran, dia menuntut ilmu, dia baca salawat, dia berbuat kebaikan. Karena gadan, maka dia itu di hari kiamat fi dairatil fadli, berada di daerah anugerah Allah. Nah, di akhirat kayaknya akan dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok ahlil jannah, penghuni surga. Jadi orang-orang yang di akhir hidupnya, di akhir hayatnya itu selalu berada dalam areal rahmat Allah, maka dia di akhirat nantinya akan berada di daerah anugerah Allah. Wa man kana al-yauma fi dairatil hikmah, barang siapa pada akhir hayatnya itu berada di daerah hikmah. Nah, di waktu akhir hayatnya melanggar hukum Allah, kada tobat daripada dosa-dosa, di akhir-akhir hidupnya maksiat kepada Allah, karena gadan, maka dia besok pada hari kiamat fi dairatil adli, berada di daerah adil. Daerah adil, daerah yang bakal memasukkan dia ke dalam api neraka. Jadi artinya orang yang masuk surga itu orang yang dapat anugerah. Sedangkan orang yang masuk neraka itu orang yang diadili oleh Allah. Orang yang diadili. Karena siapa juga pun manusia ini bila diadili oleh Allah pasti akan celaka. Siapa juga pun. Nah, mungkin terkecuali orang-orang seperti Nabi kita itu istimewa. Siapa juga pun manusia ini yang diadili oleh Allah satu persatu, dibuka nikmat dengan syukurnya, maksiat dengan taatnya, satu persatu diadili, nah, dia akan celaka. Makanya disebut dairatil adli, daerah adil. Nah, orang yang berada dalam daerah adil ini, orang yang diadili itu di hari kiamat, orang-orang yang di akhir hayatnya itu melakukan maksiat. Di akhir hayatnya ini jauh dari Allah.
Jadi Allah memasukkan orang itu ke neraka tidak ada sedikit pun karena kekerasan Allah, karena kezaliman, apalagi Allah Maha Suci daripada zalim. Ada orang sepanjang hidup kada pernah memperbuat maksiat, selalu taat diperbuatnya. Nah, orang semacam ini pun kalau diadili oleh Allah masuk neraka. Masuk neraka. Nah, orangnya mulai lahir sampai mati kada pernah berbuat maksiat, selalu taat. Nah, di akhirat kita diadili oleh Allah masuk neraka. Apalagi yang bercampur, mana taat, maksiat, campur aduk, diadili, nah makinnya. Nah, tetapi apabila orang itu berada dalam anugerah Allah, walaupun orang ini lebih banyak kejahatannya daripada kebaikannya, tapi kelak di akhirat dia berada di daerah fadli, daerah anugerah, dia akan selamat, dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Sebab orang-orang yang masuk surga itu orang yang dapat anugerah, bukan orang yang banyak taat. Yang masuk ke surga itu orang yang dapat anugerah Allah, bukan orang yang banyak taat kepada Allah. Nah, orang yang masuk neraka itu orang yang diadili oleh Allah, bukan orang yang banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena siapa juga pun kalau diadili, dia akan masuk ke dalam neraka. Nah, itu hikmah yang pertama. Bi al-khalqu ma'al haq la yakhlu ahadun minhum ayyakuna fi ihdad dairatain, imma fi dairatir rahmah au fi dairatil hikmah. Paman kana yauma, barang siapa pada ini hari, pada akhir hidupnya berada dalam naungan rahmat Allah, maka dia besok di akhirat akan berada di daerah anugerah Allah. Siapa pada ini hari di akhir hayatnya berada di daerah hikmah, daerah maksiat kepada Allah, maka dia besok akan berada di daerah adil, berarti dia akan binasa. Nah, yang kedua, hikmah yang kedua, ma taraka minal kamali syai'an man aqama nafsahu min rabbihi maqama 'abdihi min nafsihi. Artinya tidaklah meninggalkan dari kesempurnaan akan sesuatu. Artinya sangat sempurna nih, sangat sempurna. Orang yang mendirikan, menempatkan akan dirinya dari Tuhannya, sebagaimana dia menempatkan pembantunya atau budaknya daripada dirinya. Kita berisi budak, pembantu, pegawai. Nah, kita pasti ingin pegawai kita ini patuh lawan kita. Pasti itu. Kalau orang berisi pembantu, pasti kepingin pembantu ini patuh lawan inya. Pasti ingin pembantu ini menghormati inya. Pasti ingin pembantu ini kada menentang inya. Pasti ingin pembantu ini berterima kasih lawan inya. Nah, itu. Nah, andai kata dia demikian dengan Allah, Allah ini Tuhannya. Nah, Allah pun kepingin kita ini patuh kepada Allah. Allah kepingin kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Allah kepingin kita menghormati Allah. Allah kepingin kita mengagungkan Allah. Allah kepingin kita jangan maksiat kepada Allah. Nah, andai kata kita menempatkan diri kita itu seperti itu, kita sempurna. Kita sempurna. Jadi kada heran kalau kita marah karena pegawai kita kada taat. Pegawai kada taat nih, dimarahi. Pembantu ada kada taat, kita marahi. Nah, Allah pun demikian. Kalau ada hamba-hambanya yang maksiat kepada Allah, Allah akan marah. Kalau ada pembantunya, pembantu manusia,
yang menentang kepada Tuhan, Tuhannya pasti akan marah. Nah, kalau demikian kita mengambil pelajaran antara pembantu lawan diri kita dan kita kepada Allah, maka itu merupakan pelajaran yang sempurna. Jadi wajar, sangat wajar kalau Allah itu marah bila kita kada sembahyang. Sangat wajar kalau Allah itu marah kalau kita maksiat kepada Allah. Buktinya apa? Kita punya pembantu. Kalau kada maksiat, kita akan marah pembantu kita. Nah, andai kata kita menempatkan diri kita seperti itu, maka kita akan sempurna. Ma taraka minal kamal syai'an man aqama nafsahu min rabbih maka ma'abdihi min nafsihi. Kalau hendak disayang oleh Allah, maka taati apa yang menjara Allah, jauhi yang dilarangnya. Pembantu pun, pegawai pun kalau hendak ingin disayang oleh tuannya, taati tuannya. Nah, jangan ditentang tuannya itu kalau ingin dapat sayang daripada tuannya itu. Nah, yang ketiga, an-naim yuqaz wal ghafil yuzakkar. Wa man lam yujdi fihi tazkiru wal tanbih fa huwa mayyit. Artinya orang yang tidur dibangunkan, orang yang lalai diingatkan. Barang siapa yang tidak berguna padanya peringatan, perhatian, maka itu orang mati. Digarak kada bangun, diingati kada ingat, berarti orang mati. Nah, ini contoh perbandingan orang yang berpaling dari Allah, orang yang maksiat kepada Allah. Orang yang maksiat kepada Allah ini ada kalanya dia laksana orang guring. Orang guring. Orang guring bisa meigau. Nah, bisa meigau, bisa berbuat macam-macam tanpa ia sadari. Orang guring bisa bergeru, bisa meninjak, bisa mengeluarkan kata-kata macam-macam, tapi dibangunkan ia sadar. Nah, orang yang maksiat kepada Allah itu ada seperti orang guring. Ia kada sadar. Kada sadar bahwa ada Tuhan yang mesti disembah, ditaati Allah. Nah, ada Tuhan yang memberikan nikmat Allah. Ini kada sadar itu. Nah, kalau ada orang maksiat itu barangkali ini seperti orang guring. Nah, dibangunkan. Ada orang yang maksiat kepada Allah itu seperti orang yang lupa. Nah, kalau orang yang lupa itu bisa diingatkan. Tapi ada juga orang yang maksiat kepada Allah itu kayak orang mati. Nah, kadang kau lagi digarak, kau lagi dibangunkan. Nah, jadi innaka lan tusmi'al mauta, engkau tidak akan bisa memperdengarkan kepada orang mati. Jadi orang maksiat ini kalau sudah mati hatinya, kadang kau dibangunkan lagi, kadang kau digarak lagi, ini sudah mati. Jadi orang yang maksiat kepada Allah itu kemungkinan ada 3. Laksana orang guring masih bisa dibangunkan. Laksana orang nang lalai masih bisa diingatkan. Tapi kalau orang maksiat kepada Allah sudah kayak orang mati, kita aja nang berjauh lagi artinya. Kada kau diurus lagi orang itu. Nah, kalau sudah orang berbuat maksiat ini kada mampan digarak, kada mampan diingatkan, berarti orang mati. Nah, kita disuruh berjauh. Kita kada bakawan lawan orang nang mati ini. Nah, an-naim yuqaz wal ghafil yuzakkar wa man lam yujdi bihi tazkiru wal tanbih fa huwa mayyitun. Nah, dari situ dulu, innama tanfa'ul mau'izah man aqbala 'alaiha biqalbihi. La hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika min nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna.
عن والدنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.